Ya, kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa di Top 2 News. Kita masih mencoba kembali untuk menghubungi Pak Fredrik Yunadi, begitu ya, kuasa hukum dari Pak RJ Lino, agar kita mendapatkan klarifikasi yang jelas terkait dengan apa yang sudah dituduhkan begitu terhadap PT Pelindo II. Tapi saya ke Pak Siswanto terlebih dahulu. Pak Siswanto, apa sih sebenarnya yang didapatkan begitu bagi JICT sendiri kalau memang harus dikelola oleh asing? 16 tahun sudah dikelola begitu ya. Kemudian teman-teman berjuang agar bisa dikembalikan, dikelola oleh dalam negeri sendiri, begitu. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan? Jadi begini Rizka, sebetulnya posisi JICT itu bukan perusahaan asing. Oke, ya. JICT itu adalah anak usaha Pelindo ya, II yang usaha. setengah sahamnya dimiliki atau dikerjasamakan dengan pihak asing. Model begini, bukan hanya model Pelindo. Kita punya banyak BUMN membuat anak usaha. Sekarang 51, Bu. 51 Indonesia. Hutchinson. Bukan, 51 kita karena kontraknya sudah diperpanjang. Dulu ketika diprivatisasi di 99, komposisinya 49 Republik, 51 Hutchinson. Dengan perpanjangan ini menjadi 51 Republik. Tapi sebentar, PR-nya bukan Mas. Bung, saya kok kayaknya gencar banget membenar-benarkan gitu loh, enggak? Kalau PR-nya kita ngerti persoalan positioning aja nih. Kalau sebagai LSM harusnya berpihak pada mana yang benar. Saya klarifikasi dulu. Saya, Bung, waktu diprivatisasi, saya wartawan di sana. Mungkin Bung Nova belum masuk. Waktu diprivatisasi saya meliput. Saya hampir 20 tahun meliput di Tanjung Priok sebagai wartawan. Kalau Bung punya informasi gosip, saya lebih dahulu tahu. Gosip juga. Jadi maksud saya gini. Maksud saya gini. Saya tahu persoalan juga. Saya tahu persoalan. Oke, jadi kembali kepada pertanyaan saya. Apa sebenarnya bisa kita ambil untuk pelajarannya? Saya tidak urusan jadi PR. Saya dosen. Saya memang mengajar PR. Jadi jangan dibalikkan seperti itu. Saya juga nggak dibayar apa-apa. Saya bukan pemain bayaran. Ya. Jadi 51 sekarang itu dipegang oleh Pelindo. Hasil perpanjangan yang diprotes oleh teman-teman Serikat Pekerja. Jadi kembali ke inti cerita saya. Ini perusahaan-perusahaan negara kok, milik negara gitu. Cuma sebagian saja diserahkan. Artinya boleh dong seluruhnya dikelola oleh negara anak bangsa sendiri? Boleh saja. Tapi harus juga, betul. Tapi juga tidak mesti begitu kan? Tidak hukumnya wajib. Sudah merasa yakin loh yang lain gitu. Maksud saya begini. Kalau memang bisa dikelola negara, kenapa harus dikelola kan sudah dikelola oleh negara. Ini kerja kan orang-orang Indonesia juga. Tapi kan tidak sepenuhnya begitu. Iya, kan dia masuk ke dalam kita. Jadi begini, ada yang diambil, ada yang diberi. Karena ini proses bisnis gitu loh. Jadi jangan juga ini dinafikan gitu loh. Banyak juga kok perusahaan negara yang dikelola 100% oleh negara. Juga nggak menguntungkan. 16 tahun bukan waktu yang sebentar, artinya kawan-kawan juga sudah siap begitu ya kalau memang harus dikembalikan kepada negara, dikelola sendiri oleh dalam negeri. Ya, jadi mau saya ceritakan, di awal berdirinya ini namanya unit terminal peti kemas. Emang khusus mengelola peti kemas. Dan ini sebenarnya sudah dikelola oleh bangsa sendiri. Udah kita kelola sendiri. Ketika dapat letter of intent dari IMF waktu itu, karena krisis moneter, pada akhirnya ini karena negara butuh uang nih, urgensinya waktu itu negara butuh uang untuk beli beras lah istilahnya. Pada akhirnya ini diprivatisasi atau dikonsesikan 20 tahun. Kalau memang waktu itu hanya 49% Pelindo dan 51% sekarang ini katanya Pelindo untuk perpanjangan ini 51%, karena waktu itu memang belum ada aturannya untuk majority. Kalau misalnya sekarang ada aturannya, makanya 51% Pelindo mengambil ini sebagai majority. Saya yakin bukan karena nasionalisme kalau menurut saya. Untuk 51% ini karena memang terbentur oleh aturan. Kondisi seperti ini. Walaupun memang ada satu aturan lagi yang coba dilangkahi. Nah, untuk perpanjangan untuk hal ini saat ini kami bukan menafikan, memang Hutchinson memberikan beberapa manfaat kepada kami. Tapi ini kan bukan teknologi. Kalau kemarin kita ketemu Pak Luhut, it's not a rocket technology. Kita nggak butuh sampai puluhan tahun atau sampai 40 tahun lah. Kalau jadi 1999 sampai 2039, ini kita nggak butuh 40 tahun untuk transfer knowledge. Nah, kita rasa ini udah cukup 16 tahun. Kenapa? Karena kita sudah kelola ini. Perbaikan terminal Hutchinson dan di Tanzania dan di Oman kita lakukan.
Orang-orang kita yang melakukan perbaikan kinerja dan yang lainnya. Bahkan orang dari Felixstowe datang ke Indonesia untuk belajar masalah sistem teknologi yang ada di kita. Bagaimana sistem pengoperasian yang ada di kita. Nah, itu membuktikan bahwasannya kita cukup mumpuni. 3 kali kita mendapatkan sebagai the best terminal di kawasan Asia. Di kategori di bawah 4 juta TEU. Artinya sudah sangat-sangat mampu begitu lah ya kalau dikembalikan kepada Indonesia. Bahkan ekspatriat hanya 1 orang saat ini. Nah, kenapa kami kemarin melaporkan? Kami menghitung pendapatan GICT, ini real. Kami menghitung sendiri pendapatan GICT itu pertumbuhan pendapatannya itu 10% tiap tahunnya. Kita lihat tren di belakang, 10%. Nah, kemarin kami asumsikan dengan market share yang ada terminal baru dan yang lainnya itu biasa. Itu kita asumsikan, contoh kita ambil 4% pendapatannya. Ketika ini dikonsesikan dengan mekanisme yang dilakukan Pelindo dengan skemanya, dengan skema yang 4% kami, pertumbuhan pendapatan 4% hingga 2039, selisihnya adalah 30 triliun pendapatan untuk negara. Nah, ini menurut kami ini sangat layak kita kelola sendiri. Kalau angkanya kami ikuti tren 9%, ini akan mencapai 2 kali lipatnya, bisa 60 triliun. Ya, baik. Artinya akan ada laporan begitu ya nantinya terkait dengan apa yang tadi Anda sampaikan gitu. Jangan hanya berupa aksi begitu maksudnya. Sudah kami kemarin sudah dilaporkan. Ya, gitu. sudah dilaporkan. Terakhir Bang Masinton, kalau ini Anda cukup getol gitu ya untuk melaporkan apa yang menjadi kasus begitu ya di Pelindo 2. Kalau saya bilang titipan mungkin tidak, tapi kalau unsur politik? Apa? Adakah unsur politik begitu di dalamnya? Anda begitu getol dan juga kawan-kawan di DPR? Dititipkan oleh rakyat kepada kami pada saat pemilu lalu. Untuk menjalankan tugas dan fungsi. Kalau saya bilang DPR, unsur politik? Unsur politik ya, karena politik kami untuk kebenaran dan untuk membongkar praktek-praktek pelanggaran hukum di sana. Itulah kepentingan politik kami. Nah, maka kami getol mengungkap ini karena memang ada titipan dan kepentingan politik di sana. Di satu sisi rakyat menitipkan kepada kami yang sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat pada saat pemilu lalu, dan kemudian secara kepentingan politik ya kami memiliki kepentingan politik untuk menjalankan tata kelola perusahaan milik negara maupun tata kelola negara ini secara bersih dan secara adil. Artinya kalau memang sudah dilaporkan sejak awal, harus dituntaskan begitu ya? Oh iya, ini jangan hangat saja di awal. Harus dituntaskan. Karena juga kami juga sedang mendorong pembentukan Pansus Pelindo 2. Rapat kami bersama Kapolri sudah merekomendasikan dibentuknya Pansus Pelindo 2. Sudah dibentuk. Dan kemudian kami akan memperkuat dan memperbanyak bukti-bukti ini tadi. Jadi kalau dikatakan tadi dilaporkan oleh lawyernya Pak Fredrik yang angkuh dan sombong itu, ya akan kami hadapi. Kami ini generasi yang lahir dari ketidakadilan, yang generasi yang menentang ketidakadilan tadi dan tidak pernah sedikit pun kami mundur. Bang Masinton tidak sendiri loh. Mahasiswa hingga saya sekarang nggak pernah sejengkal pun saya mundur. Ada panser di sana saya tentang, ada aparat di sana saya lawan. Tidak sendiri loh Bang yang dilaporkan. Pak Nova juga sudah dilaporkan ya. Kami harus robohkan tembok angkuh Pelindo 2 ini, ya dengan cara kami. Kami nggak ingin ada cara-cara korup seperti ini berlangsung pada masa reformasi ini. Kita coba ke Pak Siswanto terakhir begitu ya. Begitu banyak kasusnya yang sudah dilakukan oleh Pelindo 2 begitu. Ini ibaratnya seperti gunung es saja yang terkait dengan Pak RJ Lino. Tanggapan Anda terakhir sebelum kita tutup. Sekarang kan begini, sebetulnya Pelindo ini udah pesakitan sudah lama. Jadi bukan hal baru Pelindo digugat. Dan percayalah ini akan diusut kok gitu loh. Cuman jangan lagi didorong-dorong. Ini kan sudah di ranah Kalau tidak didorong-dorong nanti tidak selesai pengusutannya. Menurut saya memaksakan kehendak, mempengaruhi proses hukum gitu loh. Jadi ini sorry dulu, pernyataan Anda ini saya bantah dulu mempengaruhi proses hukum di mana? Sekarang kan gini. Di mana jelasin. Sekarang gini. Ngomong pakai fakta. Sekarang gini, KPK akan masuk. Akan masuk kembali. Akan masuk kembali gimana? Memeriksa Pelindo. Bukankah sudah dilaporkan pada tanggal KPK itu masih memegang Pelindo, Bung. KPK itu masih memegang Pelindo. Jadi ada kaitan didorong-dorong ditambah ini. Jadi pernyataan Anda ya, kalau Anda memposisikan sebagai PR menjadi PR yang baik. Kalau
membela saya orang biasa. Iya, pernyataannya jangan ngawur. Anda anggota DPR atau pengacara jadinya gitu. Iya, pengacaranya tidak mau lagi kita telepon begitu ya. Saya nggak mau dengan pernyataan begini. Oke, gitu loh, baik. Artinya kalau memang telah dinyatakan bersalah, tetap kita akan mendukung begitu ya proses hukum yang mungkin sekarang sedang berjalan begitu. Namun kita juga menyayangkan Pak Fredrik tidak dapat kembali kami hubungi begitu ya malam hari ini. Sayang sekali tidak bisa kami konfirmasikan. Saya harus akhiri bahwa Bapak terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita tunggu Bang paket-paket berikutnya. Saya agak tinggi kalau berkaitan dengan kejahatan seperti ini. Baik, kita tunggu proses hukum berikutnya dan jangan sampai lepas begitu ya pengawalannya. Pemirsa, saya harus akhiri Talk to News malam hari ini. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih, sampai jumpa.